Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Komputer dan Teknologi Informasi dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Revina Fatididyatika dengan NIM K711924. Yang kedua ada Salsabella Makarima Zain dengan NIM K711928. Yang ketiga ada Salsabiela Rahmadani dengan NIM K711929. Yang keempat ada Sayekti Uji Harini dengan NIM K711942. Dan yang terakhir ada Cynthia Mernasari dengan NIM K711924. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang aplikasi A-Screen Record, yaitu sebuah aplikasi yang fungsinya bisa digunakan untuk merekam semua kegiatan yang ada pada layar perangkat. Nah, contohnya seperti pada saat ini, saya bisa merekam fitur-fitur yang ada di handphone saya, dan juga saya bisa menampilkan wajah saya pada layar. Nah, untuk kelebihan dari A-Screen Record yaitu yang pertama, tidak adanya batasan durasi dalam melakukan kegiatan screen recording atau perekaman layar. Nah, pada perekaman dengan A-Screen Record ini tidak ada batasan durasi. Jadi saya dapat melakukan perekaman selama mungkin tanpa ada batasan. Yang kedua, tidak adanya watermark yang tertempel pada video yang membuat hasil perekaman lebih enak dilihat dan diedit. Yang ketiga, ada beberapa macam fitur seperti frame rate, bitrate, timelapse, dan juga bisa merekam wajah kita sekaligus saat melakukan perekaman layar dengan fitur showing kamera. Contohnya seperti ini. Bagian bitrate, kemudian ada frame rate, orientasi juga, timelapse atau kecepatan video, kemudian ada rekaman audio, sumber suara, dan untuk mengaktifkan kamera bisa dipencet pada tombol yang ini. Dan untuk menonaktifkan bisa dengan dipencet seperti ini, dan untuk diaktifkan bisa dengan seperti ini. Kemudian kelebihan yang selanjutnya mendukung efek green screen yang membuat kita lebih leluasa dalam mengedit hasil video yang telah direkam sebelumnya. Untuk green screen bisa mengaktifkan pada perbaiki layar hijau di bagian ini. Kemudian yang kelima, kita bisa merekam audionya sekaligus tanpa harus menggunakan aplikasi dari pihak ketiga ataupun aksesoris tambahan seperti mikrofon, karena aplikasi ini sudah mensupport perekaman audio internal tanpa harus melakukan aktivitas root. Yang keenam, ada efek yang diterima lebih memuaskan karena tidak adanya pop-up yang berlebihan. Yang ketujuh, bisa live streaming saat melakukan perekaman. Yang kedelapan, kualitas perekaman bisa disesuaikan kebutuhan pengguna saat perekaman. Untuk kualitas perekaman bisa dibuka pada resolusi, dan kita bisa memilih resolusinya dari 534 x 240 sampai 2400 sampai 1080. Untuk saat ini saya menggunakan resolusi di 1600 x 720. Kemudian untuk kekurangan dari A-Screen Record sendiri, yang pertama, adanya iklan yang muncul saat membuka aplikasi. Yang kedua, jika layar dimatikan, maka perekaman akan otomatis terhenti. Yang ketiga,
Minimal sistem operasi yang harus digunakan adalah Jelly Bean. Oke, setelah kita menganalisis aplikasi Screen Recorder, selanjutnya kita bisa langsung menerapkannya pada PPT yang sudah kita siapkan sebelumnya. Langsung masuk pada aplikasi yang kedua, yaitu Ivan Screen Recorder. Ivan Screen Recorder adalah aplikasi untuk merekam layar desktop yang ringan, mudah digunakan, mudah instalasinya, dan banyak fitur di dalamnya dibanding dengan aplikasi berat lainnya. Aplikasi ini bisa merecord high resolution dengan atau tanpa watermark. Ivan Screen Recorder memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu gampang untuk digunakan. Toolbar dengan instruksi penggunaan yang cukup simpel, layout cukup sederhana membuat user dapat menguasai software ini. Yang kedua, lebih dari sekedar screen recorder. Software ini memberikan fitur di mana kita bisa mengedit rekaman yang baru kita ambil. Meskipun fitur editingnya tidak begitu banyak, tetapi aplikasi ini sudah bisa membantu kita untuk membuat rekaman yang terlihat lebih profesional. Yang ketiga yaitu tidak ada batasan waktu saat merekam. Yang keempat, tersedia untuk Steam. Yang kelima, tersedianya efek mouse. Yang keenam, dukungan format yang banyak. Ivan Screen Recorder mendukung beberapa format populer seperti MP4, MOV, dan juga GIF. Yang ketujuh, fitur editing video yang terintegrasi. Beberapa fitur seperti cut, split, melakukan capture video, dan lain-lain. Yang kedelapan, fitur share ke sosial media. Ivan Screen Recorder memiliki fitur untuk melakukan sharing video hasil editing ke platform sosial media online seperti Facebook dan Instagram. Yang kesembilan, screen capture. Kita bisa melakukan screen capture selagi video recording berjalan. Yang ke-10, kita bisa menambahkan kostum watermark pada video melalui menu setting yang disediakan. Yang ke-11, recording dengan model full screen. Yang ke-12, mendukung fitur recording video dan webcam. Selain memiliki kelebihan, Ivan Screen Recorder tentunya juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tidak ada advanced fitur. Yang kedua, fitur berbayar. Yang ketiga, tidak ada dukungan shortcut key untuk recording. Yang keempat, tidak bisa melakukan capture screen di luar mode recording. Adapun langkah-langkah penggunaan dari Ivan Screen Recorder, yang pertama tentunya kita harus mengunduh Ivan Screen Recorder dan menginstal softwarenya. Setelah itu, kita bisa langsung membuka aplikasi Ivan Screen Recorder dan akan ditampilkan dengan toolbar utama di tengah layar kita, seperti ini. Yang ketiga yaitu kita bisa memilih ukuran layar yang ingin kita gunakan untuk merekam. Bisa full screen, bisa select window, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat, kita bisa melakukan pengaturan secara manual untuk output hasil recording kita sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Nah, langkah penggunaan Ivan Screen Recorder yang selanjutnya yaitu klik tombol untuk record yang berwarna merah. Jika ada mini toolbar yang muncul di kanan bawah layar, itu tandanya Anda sedang merekam layar Anda. Setelah Anda selesai, klik tombol berwarna merah berbentuk kotak seperti pada gambar berikut untuk berhenti merekam layarnya. Langkah yang ke-8, setelah Anda berhenti recording, Anda akan melihat menu di bagian bawah toolbar utama.
Disitulah Anda bisa melihat hasil rekaman Anda. Nah, langkah yang terakhir, jika Anda ingin mengeditnya, Anda bisa mengklik button di bagian kiri trash button. Jika Anda klik button tersebut, akan ada tampilan menu editing pada video yang akan Anda edit. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi Open Broadcaster Software atau disingkat dengan OBS. Aplikasi ini yaitu aplikasi screen recorder laptop gratis yang menawarkan perekaman dan streaming dalam definisi tinggi tanpa batasan. Aplikasi ini dapat digunakan di laptop atau komputer dan memungkinkan memilih bagian layar yang ingin ditangkap atau merekam seluruh layar. Nah, OBS Studio ini mendukung streaming langsung ke Twitch atau YouTube, serta menyimpan proyek dan kembali lagi nanti, dan menyandikan rekaman dalam format FLV dan menyimpannya dalam memori. Selain itu, OBS juga memiliki tombol pintas serta mixer audio. Terdapat beberapa kelebihan dari aplikasi OBS ini. Yang pertama yaitu memiliki performa yang sangat baik untuk melakukan capture serta mixing video atau audio dengan real time. Anda bisa membuat scan yang berasal dari banyak sumber, mulai dari image, teks, capture window, webcam, dan masih banyak lagi. Kelebihan yang kedua, yaitu jumlah scan di OBS Studio ini tidak terbatas, serta bisa dipindahkan dari satu scan ke scan yang lain secara mulus dan memiliki transisi khusus. Kelebihan yang ketiga, audio mixer di dalam OBS Studio ini mampu memfilter suara seperti noise gate, gain, dan noise suppression, serta mampu mengendalikan secara penuh karena memiliki dukungan plugin VST di dalamnya. Kelebihan yang keempat yaitu panel pengaturan di dalam OBS Studio ini sangat efisien sehingga memberikan Anda akses mudah ke berbagai pilihan konfigurasi untuk mengubah setiap setelan di dalamnya. Kelebihan yang kelima yaitu opsi konfigurasinya sangat powerful dan mudah untuk dipakai. Serta kelebihan yang terakhir yaitu memiliki UI dock modular sehingga memungkinkan Anda bisa mengatur ulang tata letak persis seperti keinginan pengguna. Bahkan, Anda juga diberikan kebebasan untuk mengeluarkan setiap dock individual pada jendelanya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman lainnya. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari OBS. Jadi, OBS itu memiliki kekurangan, diantaranya bagi yang baru pertama kali memakai OBS pasti sedikit kebingungan karena di dalam OBS itu memiliki banyak fitur. Yang kedua, jika digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi yang rendah, OBS ini cukup berat dijalankan. Kemudian, terkadang suara dengan gerakan video record tidak sinkron. Dan yang terakhir, terkadang video yang tersimpan tidak full. Ada beberapa yang terpotong. Kemudian kita beralih pada penggunaan dari OBS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, teman-teman bisa download dan install dulu OBS. Setelah terinstall, jalankan auto figuration, lalu pilih optimize just for recording. Jadi teman-teman buka OBS-nya, kemudian pilih tool dan klik auto figuration.
Selanjutnya teman-teman ubah resolusi dan FPS jika perlu. Jadi di sini ada pengaturan, teman-teman bisa ubah resolusi dan FPS-nya. Kemudian klik next. Nah, setelah itu akan muncul hasil pengaturan yang tepat dan tekan apply setting. Kemudian untuk merekam layar, teman-teman tekan tombol add source. Nah, di sini ada tanda plus ya, teman-teman bisa tekan tanda itu. Kemudian akan muncul nih ada beberapa pilihan. Teman-teman pilih display capture. Nah, setelah itu teman-teman beri nama jika perlu, kemudian tekan OK. Langkah selanjutnya yaitu tekan OK untuk menutup jendela preview display capture. Nah, sekarang segala bentuk aktivitas pada layar komputer akan ditampilkan pada jendela preview OBS. Lalu, agar video hasil rekaman tidak patah-patah, maka kita bisa mengeklik disable preview supaya encoder tidak overload. Nah, cara menemukan disable preview ini, kita bisa klik kanan pada layar video, kemudian pilih disable preview. Nah, langkah yang ke-11, untuk merekam layar komputer atau laptop, maka kita bisa menekan tombol start recording. Nah, langkah selanjutnya, sekarang kita bisa meminimize OBS dan memulai aktivitas pada komputer yang ingin direkam. Jika merasa sudah cukup merekam layar PC-nya, maka bisa tekan tombol stop recording. Langkah yang terakhir yaitu untuk melihat video hasil merekam layar PC menggunakan OBS, maka bisa kita buka pada folder videos di komputer. Terima kasih. Untuk menghentikan proses perekaman pada AZ Screen Recorder ini, maka cukup menyeret layar dari atas ke bawah seperti ini. Nah, untuk menampilkan notifikasi, terdapat notifikasi, dan klik icon stop atau berhenti untuk menghentikannya. Sangat simpel sekali. Nah, demikian review kami mengenai aplikasi perekam layar. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.